Kiat-kiat melawan rasa malas. Pernah gak sih kalian ngerasa super mager dan hampir gak punya energi buat ngapa-ngapain? Padahal deadline lagi banyak-banyaknya. Bukannya berusaha buat nyelesain, malah cuma rebahan sambil scroll-scroll sosmed. Hayo, siapa yang kayak gini? Ngaku loh. Gue tahu sih sebenarnya mungkin ada niatan buat bangkit, tapi rasa malas ngalahin segalanya. Bener gak? Kalau udah kayak gini sih, gak bisa dibiarin guys. Menunda pekerjaan itu sama sekali gak ada untungnya loh. Malahan, semakin ditunda, kerjaan tuh bakal semakin menumpuk dan menyulitkan kita di kemudian hari. Terus apa sih yang harus kita lakuin? Yap, jawabannya cuma satu. Lawan rasa malas. Gimana sih caranya melawan rasa malas itu? Terus langkah-langkah apa aja sih yang bisa kita lakukan agar semakin produktif? Jawabannya akan kamu temukan dalam video ini. Yuk, tonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video-video rasamu punya topik ke orang-orang terdekatmu ya, agar mereka punya referensi untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Melawan rasa malas memang tindakan yang sulit, tapi bukan berarti kita tidak mampu melakukannya. Jika kita berusaha dengan giat dan bersungguh-sungguh, bukan tidak mungkin kita akan tumbuh menjadi jauh lebih produktif. Ada beberapa tips atau kiat-kiat yang dapat kamu terapkan untuk melawan rasa malas. Kira-kira apa aja ya? Pertama, lawan rasa malasmu dengan melakukan aktivitas fisik. Kamu tahu gak sih, salah satu faktor yang menyebabkan tumbuhnya rasa malas adalah ketidakmampuan kita dalam mengatur fokus. Jadi, saat fokus kita terpecah belah, besar kemungkinan kita akan kehilangan energi dan menjadi malas melakukan apapun. Nah, fokus yang terpecah bisa kita atasi dengan melakukan aktivitas fisik. Apa itu aktivitas fisik? Aktivitas fisik dapat didefinisikan sebagai setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka yang bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Lantas, apakah aktivitas fisik sama dengan berolahraga? Sederhananya begini, olahraga memang termasuk dalam aktivitas fisik, tapi cakupan aktivitas fisik sebenarnya jauh lebih luas. Misalnya seperti beres-beres dan mengerjakan pekerjaan rumah, jalan-jalan di sekitar kompleks, melakukan hobi yang membuat tubuhmu bergerak, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kamu lagi malas banget buat ngerjain deadline dan pekerjaan-pekerjaanmu yang terbengkalai, ada baiknya kamu coba untuk bangkit dan lakukan aktivitas fisik. Apapun deh yang penting kamu enjoy dan bisa mengembalikan fokusmu yang sempat terpecah. Lanjut ya. Kedua, meditasi. Siapa sih yang nggak tahu meditasi? Meditasi adalah suatu praktik yang melibatkan pelepasan pikiran dari semua hal yang menarik, membebani, maupun mencemaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meditasi memiliki manfaat yang sangat banyak loh. Beberapa ahli berpendapat, meditasi adalah anti-stres yang baik. Meditasi akan membuat detak jantung melambat, tekanan darah menjadi normal, pernapasan menjadi tenang, dan tingkat hormon stres menurun. Akibatnya, setelah melakukan meditasi, kita akan jauh lebih fokus dan terhindar dari perasaan-perasaan negatif, termasuk rasa malas. Meditasi sangat mudah dilakukan dan dapat dilakukan kapanpun, dimanapun. Kamu cukup meluangkan waktu 10 hingga 15 menit, mencari tempat yang kondusif, duduk serileks mungkin, dan menatap pikiran, serta mengatur pernapasan. Lalu, mulai bermeditasi deh. Next, yang ketiga, melakukan hobi. Kita semua tentu punya hobi dong. Hobi didefinisikan sebagai kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang. Kamu tahu gak sih, hobi yang dapat kamu terapkan untuk melawan rasa malas dapat berupa aktivitas-aktivitas positif seperti melukis, bermusik, membaca buku atau menulis, menonton serial kesukaan, dan lain sebagainya. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, hobi dapat membantu kita untuk menenangkan pikiran. Dengan begitu, kita dapat lebih fokus untuk mengatur mood dan akhirnya bisa menghempas perasaan malas deh. Oh ya, kamu tahu nggak sih? Terlalu banyak begadang ternyata bisa membuat seseorang jadi mudah mengalami rasa malas. Masa sih kayak gitu? Nah, menurut para ahli, pola tidur yang tidak teratur dan waktu istirahat yang kurang dapat menurunkan performa seseorang. Mungkin di antara kita ada yang suka ngerjain tugas sampai larut malam. Padahal, menyelesaikan pekerjaan dengan cara begadang ternyata bukan solusi yang tepat loh. Bukannya kelar, kamu malah beresiko lemas dan tidak berenergi keesokan paginya. Sehingga pekerjaanmu selanjutnya malah jadi terbengkalai.
Kekurangan waktu tidur ternyata juga berpengaruh terhadap hilangnya konsentrasi dan stabilitas emosional yang terganggu. Gak heran kalau orang-orang yang kebanyakan begadang biasanya relatif lebih pemalas dan menghabiskan waktu seharian untuk bermalas-malasan. So, biar jadi orang yang jauh lebih produktif, kurangi begadang dan atur jam tidurmu dengan baik yuk. Nah, kiat selanjutnya untuk melawan rasa malas adalah memperbaiki pola makan, memperbanyak asupan makanan sehat, serta menghindari makanan tidak sehat. Apa betul pola makan berpengaruh terhadap produktivitas? Eits, jangan salah. Meskipun tampak sepele, pola makan ternyata memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap produktivitas seseorang. Penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli di Amerika Serikat membuktikan sebanyak 66% dari 20.000 karyawan yang diobservasi mengalami penurunan tingkat produktivitas akibat mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Sebaliknya, karyawan yang rajin mengkonsumsi sayur, buah-buahan, dan biji-bijian, serta memiliki pola makan yang teratur, memiliki tingkat produktivitas yang jauh lebih tinggi. Jadi, supaya kamu lebih produktif dan terhindar dari rasa malas, yuk mulai pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Atur makananmu sedemikian rupa agar kebutuhan karbohidrat, protein, dan nutrisi-nutrisi penting lainnya tercukupi dengan baik. Jangan lupa, kurangi makanan yang mengandung gula dan lemak jenuh yang tinggi, karena kedua jenis makanan tersebut dapat meningkatkan resiko kecemasan yang dapat menurunkan tingkat produktivitas kamu. Tidak hanya membuatmu terhindar dari rasa malas, makanan sehat dan pola makan yang teratur juga dapat membuat tubuh semakin sehat dan terhindar dari berbagai penyakit berbahaya. Nah, itu dia beberapa kiat untuk mencegah rasa malas yang dapat kamu terapkan agar menjadi pribadi yang lebih produktif. Jangan lupa menerapkan tips-tipsnya secara rutin ya. Oh ya, satu hal yang penting adalah selain menerapkan kiat-kiat tersebut untuk mencegah rasa malas, kamu juga harus mengimbanginya dengan kemauan yang kuat. Niatkan dalam hati bahwa kamu ingin mengupgrade dirimu menjadi lebih baik, menghindari rasa malas, dan tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih produktif. Dengan begitu, usaha mencegah rasa malas akan jauh lebih mudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mencoba!